Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas dietetika pada penyakit ginjal kronik, yang mana materi ini nanti akan menjadi satu pokok bahasan untuk mata kuliah dietetika pada penyakit degeneratif. Baik, jadi kita refresh terlebih dahulu. Untuk fungsi ginjal, yang pertama adalah membuang sampah nitrogen. Jadi, kita perlu mengingat bahwa sampah nitrogen ini adalah hasil dari metabolisme protein. Ya, jadi ketika seseorang mengonsumsi protein dengan jumlah yang lebih banyak, maka fungsi ginjal akan menjadi lebih berat karena ginjal akan bertanggung jawab untuk mengeluarkan sampah nitrogen yang lebih banyak dari tubuh manusia. Ya, kemudian mengatur keseimbangan cairan elektrolit ini juga fungsi ginjal. Jadi nanti akan mengatur keseimbangan dari cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler. Jadi nanti akan memungkinkan adanya ketidakseimbangan dari cairan elektrolit ketika ternyata fungsi ginjal terganggu. Ya, kemudian mengatur keseimbangan asam basa ini juga fungsi dari ginjal. Jadi ketika nanti dijumpai ada penurunan fungsi ginjal, maka akan terjadi ketidakseimbangan dari asam basa di dalam tubuh. Dan fungsi yang lainnya adalah ternyata ginjal itu berfungsi sebagai kelenjar endokrin. Jadi ginjal akan menghasilkan beberapa hormon, diantaranya adalah hormon renin, eritropoietin, dan dehidrokolekalsiferol. Jadi masing-masing hormon ini punya fungsi sendiri-sendiri dan tentunya penting untuk metabolisme dari sistem organ yang lain juga ya. Jadi untuk hormon renin ini nanti untuk pengaturan sistem renin angiotensin aldosteron yang tentunya nanti akan berfungsi untuk mengatur tekanan darah di tubuh manusia ya. Kemudian eritropoietin ini adalah hormon yang berfungsi untuk membantu sintesis eritrosit ya. Jadi nanti kaitannya dengan produksi atau sintesis eritrosit atau sel darah merah di dalam tubuh. Kemudian dehidrokolekalsiferol ini adalah hormon yang berperan di dalam sintesis vitamin D. Menjadi bentuk aktifnya adalah 1,25 dehidroksi vitamin D3. Jadi ketika nanti dehidrokolekalsiferol ini tidak dihasilkan, maka vitamin D bentuk aktif juga tidak dihasilkan sehingga akan berdampak ke metabolisme kalsium gitu ya. Kita bahas selanjutnya terkait dengan konsekuensi yang terjadi ketika ternyata fungsi ginjal terganggu. Jadi fungsi ginjal itu adalah sebagai kontrol tekanan darah, dan ketika kontrol tekanan darah ini terganggu, maka seseorang akan mengalami hipertensi sekunder ya. Jadi hipertensinya adalah karena penurunan fungsi ginjal, bukan karena terjadinya faktor lain ya. Jadi hipertensinya karena didahului oleh penyakit ginjal kroniknya dulu. Kemudian ekskresi cairan akan terganggu, nanti akan terjadi kelebihan cairan atau udem di dalam tubuh pasien penyakit ginjal kronik ya. Udemnya ini bisa di beberapa bagian tubuh saja, ini bisa kita lihat dari bagian kaki, atau bisa terjadi juga udem anasarka, yakni udem yang ada di seluruh tubuh ya. Kemudian ekskresi zat yang harus dibuang. Nah, jadi fungsi ginjal itu kan ada dua sebenarnya, fungsi utamanya ya. Jadi fungsi yang pertama adalah sebagai organ filtrasi, penyaring darah, dan yang kedua adalah sebagai organ ekskresi. Nah, ketika fungsi dari organ ekskresi ini terganggu, maka nanti akan terjadi peningkatan kadar ureum dan kreatinin. Nah, sehingga nanti akan terlihat dari hasil laboratorium, kadar ureum dan kreatinin akan lebih dari normal. Keseimbangan asam basa terganggu sehingga nanti akan terjadi asidosis pada pasien penyakit ginjal ya. Asidosisnya ini adalah asidosis metabolik sehingga nanti akan berisiko menyebabkan komplikasi yang lain. Kemudian produksi eritropoietin ini akan menurun sehingga pasien akan mengalami anemia sekunder. Jadi anemianya bukan karena faktor asupan protein dan Fe yang kurang, tetapi karena faktor penyakit ginjal kronik yang memang karena adanya penurunan fungsi ginjal sehingga hormon eritropoietin tidak bisa dihasilkan.
keseimbangan elektrolit terganggu nanti akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan elektrolit pada pasien penyakit ginjal kronik ya. Demikian juga dengan aktivasi vitamin D terganggu yang tadi karena disebabkan oleh rendahnya produksi dari hormon dehidrokolekalsiferol sehingga berperan ke gangguan mineralisasi tulang ya. Jadi nanti akibatnya adalah kegangguan mineralisasi tulang. Kenapa demikian? Karena vitamin D ini berperan di dalam absorpsi kalsium di dalam tubuh. Jadi ketika vitamin D ini ternyata rendah, maka penyerapan kalsium juga rendah sehingga akan menyebabkan cadangan-cadangan kalsium yang ada di tubuh nanti akan diambil untuk kebutuhan metabolisme kalsium ya. Sehingga nanti akan terjadi hipokalsemia. Gitu. Untuk definisi dari penyakit ginjal kronik ini sendiri adalah kegagalan fungsi ginjal untuk mempertahankan metabolisme serta keseimbangan cairan dan elektrolit akibat destruksi struktur ginjal yang progresif dengan manifestasi penumpukan sisa metabolit atau toksin uremik di dalam darah ya. Jadi ini kata kuncinya adalah kegagalan fungsi ginjal. Jadi ginjal sudah tidak bisa lagi berfungsi sebagaimana mestinya untuk mempertahankan metabolisme yang diakibatkan oleh adanya destruksi struktur ginjal, bisa karena adanya kerusakan dari anatomi ginjal atau karena adanya faktor lain yang bisa menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus ya. Silakan saudara sambil melihat untuk materi patofisiologi gagal ginjal kronik ya, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor yang dapat menurunkan laju filtrasi glomerulus. Jadi ini nanti akibatnya adalah adanya penumpukan toksin uremik yang nanti akan terlihat dari adanya peningkatan kadar ureum di dalam darah. Baik, ini adalah prognosis dari penyakit ginjal kronik ya. Jadi penentu dari stadium penyakit ginjal kronik itu adalah yang pertama, laju filtrasi glomerulus atau kalau di sini tertulis adalah GFR ya, glomerular filtration rate. Nah, jadi nanti semakin sedikit atau semakin kecil laju filtrasi glomerulus, maka stadium penyakit ginjal kronik akan semakin besar ya. Jadi ini adalah stadium penyakit ginjal kronik, ada stadium 1, 2, 3A, 3B, stadium 4 dan stadium 5. Jadi terlihat ketika laju filtrasi glomerulus sudah kurang dari 15 atau pasien harus sudah diwajibkan ya atau diharuskan menjalani hemodialisis. Ini kalau laju filtrasi glomerusnya sudah kurang dari 15. Nah, untuk penyakit ginjal kronik itu sendiri disebut penyakit ginjal kronik apabila laju filtrasi glomerulus kurang dari 60 ml per menit ya. Jadi ini ketika pasien sudah kurang dari 60 ini artinya mulai dari stadium 3A ini ya. Pasien sudah bisa disebut sebagai pasien dengan penyakit ginjal kronik. Jadi nanti kalau sudah masuk ke fase penyakit ginjal kronik, ini pasti prognosisnya sudah pasti akan turun ya fungsi ginjalnya. Jadi pasti akan turun ke 3B, turun ke 4 dan turun ke stadium 5. Tidak bisa lagi kembali ke stadium 1 atau 2 gitu. Kemudian penentu berikutnya adalah bagaimana terdapat atau tidaknya zat atau zat-zat tertentu atau benda-benda yang seharusnya tidak ada di dalam urin gitu ya. Jadi stadium 1-2 ini disebut tidak CKD kecuali apabila ternyata urinnya itu disertai dengan darah atau misalnya disertai dengan nanah atau zat-zat yang seharusnya tidak ada di urin tetapi menjadi ada. Nah, itu dia sudah akan langsung jatuh ke tahap CKD atau penyakit ginjal kronik ya, meskipun laju filtrasi glomerusnya masih besar, pipisnya masih banyak, tetapi sudah masuk ke fase CKD. Nah, kemudian penentu berikutnya adalah banyak sedikitnya albumin yang keluar lewat urin. Nah, jadi ada mikroalbuminuria dan makroalbuminuria. Jadi saudara bisa lihat di sini ya, ini semuanya sudah berwarna, tidak lagi putih. Jadi ketika ada albumin keluar lewat urin, meskipun
urinnya masih banyak, masih di fase stadium 1 ya, laju filtrasi glomerusnya masih besar, tapi ketika ada albumin keluar lewat urin, ini sudah jatuh ke penyakit ginjal kronik. Sudah bisa disebut sebagai fase penyakit ginjal kronik dan pasti akan terjadi prognosisnya adalah penurunan fungsi ginjal gitu ya. Apalagi ketika albumin yang keluar lewat urin ternyata dalam jumlah yang besar, makroalbuminuria. Meskipun laju filtrasi glomerusnya masih besar, tetapi di sini sudah langsung hitam dari atas ya. Artinya pasien sudah harus hemodialisis meskipun laju filtrasi glomerusnya masih besar. Nah, jadi bisa jadi pasien dengan hemodialisis itu tidak selalu pasien yang dengan kondisi anuria atau oligouria saja, tetapi bisa juga pasien dengan kondisi poliuria juga akan menjalani hemodialisis ketika ternyata disertai dengan makroalbuminuria gitu. Adapun dampak untuk uremia pada penyakit ginjal kronik itu bisa mengenai semua sistem organ. Jadi memang ginjal ini adalah organ yang paling kompleks ya. Ketika terjadi penurunan fungsi atau bahkan gagal fungsi, maka nanti sistem organ yang lain juga akan mengalami gangguan. Nah, ini termasuk ada gastrointestinal, pasien akan mengalami anoreksia, mual, muntah. Kardiovaskuler, pasien akan mengalami hipertensi, ada udem ya, bisa udem di beberapa bagian tubuh saja atau bahkan udem anasarka. Kemudian ada anemia sekunder ini ya. Jadi sistem hematologi nanti akan menyebabkan masa paruh eritrosit akan berkurang, seharusnya 120 hari tapi menjadi 60 hari saja. Sehingga nanti banyak sel darah merah atau eritrosit yang mati dan menumpuk di bawah kulit sehingga akan menyebabkan pasien penyakit ginjal kronik itu kulitnya tampak berwarna gelap ya, karena adanya penumpukan dari eritrosit yang mati. Kemudian penurunan dari sistem imun ini akan terlihat dari kadar limfositnya yang menurun. Kemudian ada gangguan metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak dan vitamin D ini juga nanti akan terjadi, dan termasuk ada gangguan dari sistem pengaturan elektrolit dan asam basa. Jadi pasien akan mengalami hiperfosfatemia, akan mengalami hipokalsemia, akan mengalami asidosis dan mengalami hiperkalemia. Ya, jadi seharusnya kan fosfat itu dibuang lewat urin ya. Tapi ternyata karena adanya gangguan dari fungsi ekskresi, maka fosfat yang seharusnya dibuang malah justru tertahan, akhirnya menumpuk di darah sehingga akan terjadi hiperfosfatemia. Kalau hipokalsemia kan tadi jelas ya, karena adanya penurunan dari produksi hormon dehidrokolekalsiferol sehingga mengarah ke hipokalsemia. Kemudian terkait dengan asidosis ya, asidosis ini bisa terjadi karena adanya gangguan dari keseimbangan asam basa. Hiperkalemia juga terjadi karena adanya ketidakseimbangan dari cairan dan elektrolit. Baik, kita ke macam diet ginjal. Ini ada 3 macam diet ginjal ya. Yang pertama adalah diet konservatif atau diet predialisis. Ini diberikan kepada pasien dengan penyakit ginjal kronik yang masih belum menjalani hemodialisis rutin. Ya, jadi kata kuncinya adalah hemodialisis rutin. Ini juga bisa diberikan, diet konservatif ini bisa diberikan kepada pasien yang menjalani hemodialisis hanya sekali 2 kali saja, misalkan karena penyakit infeksi tertentu ya, sehingga mengharuskan cuci darah, tapi tidak dilanjutkan dengan hemodialisis rutin di rumah sakit. Nah, ini juga diberikannya dengan diet predialisis. Kemudian diet hemodialisis ini adalah diberikan kepada pasien penyakit ginjal kronik yang sudah menjalani hemodialisis atau cuci darah rutin di rumah sakit. Ya, jadi bisa sekali dalam seminggu, 2 kali dalam seminggu, atau 3 kali dalam seminggu. Tapi pada umumnya diberikan 2 kali dalam seminggu. Ya, jadi mereka akan punya jadwal tetap. Biasanya di hari Senin itu pasangannya dengan Kamis, hari Selasa itu pasangannya dengan Jumat, dan hari Rabu itu pasangannya dengan Sabtu. Nah, itu kalau pasien menjalani hemodialisis rutin ya, diberikan diet hemodialisis atau diet HD.
Kemudian dialisis peritoneal mandiri berkesinambungan. Jadi ada kata mandiri di sini adalah kata kuncinya. Jadi pasien akan menjalani cuci darah secara mandiri, dilaksanakan di rumahnya sendiri, gitu ya. Nama lainnya adalah CAPD, itu adalah Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Ini adalah CKD predialisis ya. Jadi tanda dari CKD predialisis itu adalah pasien sudah di stadium 3 dan 4 tapi belum cuci darah rutin ya. Jadi ini adalah pasien dengan laju filtrasi glomerulus kurang dari 60 ml per menit. Tanda-tanda yang lainnya ada ureum, kreatinin, kalium tinggi, ada hipertensi, anuria, udem ya, hiperfosfatemia dan hipokalsemia. Jadi ini adalah semuanya tanda-tanda dari CKD predialisis. Nah, tujuan dietnya apa? Tujuan dietnya adalah untuk mengurangi atau mencegah gejala uremia. Jadi karena tadi ada peningkatan kadar ureum di dalam darah, maka pada CKD predialisis ini tujuan dietnya adalah untuk mengurangi kadar ureum di dalam darah tersebut ya. Jadi pada intinya pada pasien dengan kondisi predialisis ini fungsi ginjalnya masih ada meskipun tidak 100%. Jadi kita berusaha untuk bisa mempertahankan fungsi ginjal yang masih tersisa. Jadi jangan sampai langsung anjlok ke stadium 5 ya. Jadi tujuan yang kedua adalah mengurangi progresivitas gagal ginjal dengan memperlambat turunnya laju filtrasi glomerulus. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mempertahankan keadaan gizi yang baik ya. Jadi jangan sampai pasiennya mengalami penurunan berat badan dalam waktu yang cepat gitu. Jadi kalau kita lihat untuk tujuan diet yang kedua ini adalah mengurangi progresivitas gagal ginjal dengan memperlambat turunnya laju filtrasi glomerulus. Artinya, kita harus memberikan makanan yang tidak memperberat fungsi ginjal. Nah, tadi ketika kita membuka slide yang pertama pada video ini, fungsi dari ginjal itu adalah membuang sampah nitrogen. Artinya, ketika seorang pasien itu mengonsumsi protein dengan jumlah yang lebih banyak, maka fungsi ginjalnya akan menjadi lebih berat dalam bekerja. Nah, sehingga untuk tujuan yang kedua ini supaya bisa tercapai, mengurangi progresivitas gagal ginjal dengan memperlambat turunnya laju filtrasi glomerulus, maka kita harus memberikan dietnya adalah rendah protein untuk membantu agar ginjal bekerja tidak terlalu berat, begitu ya. Untuk yang hemodialisis ini ketika diberikan kepada pasien ketika sudah masuk di stadium 5, artinya sudah masuk ke gagal ginjal terminal ya, fungsi ginjal sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga mau tidak mau maka mengganti sebagian kerja ginjal atau seluruh kerja ginjal itu dengan mesin cuci darah ya. Jadi ini adalah terapi pengganti untuk menggantikan sebagian atau seluruh fungsi dari kerja ginjal ya. Jadi kalau sudah masuk ke tahap hemodialisis ini ibaratnya ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi sama sekali, dah gitu aja. Nah, proses HD, proses cuci darah ini karena menggunakan mesin justru nanti akan mengeluarkan asam amino dalam jumlah yang besar melalui proses cuci darah ya, termasuk juga glukosa dan vitamin larut air. Sehingga kalau tadi untuk CKD predialisis adalah mempertahankan fungsi ginjal yang tersisa dengan memberikan diet rendah protein, kalau yang sudah masuk ke hemodialisis rutin ini justru sebaliknya, karena proses HD menggunakan mesin ini justru mengeluarkan asam amino, mengeluarkan protein, maka harus diganti dari makanan. Jadi dietnya adalah diet tinggi protein ya untuk diet hemodialisis ini. Ini adalah gambaran dari proses cuci darah di rumah sakit ya. Jadi ini adalah pasien kalau sedang cuci darah di rumah sakit, dia bisa duduk, bisa berbaring di bednya, dan di sampingnya ada mesin cuci darah. Jadi ini untuk proses cuci darah ya.
yang berperan mencuci darahnya itu bukan mesinnya, tetapi tabung ini ya. Ini adalah namanya tabung dialiser ya. Jadi ada cairan dialisat di sini akan mengalir bersama dengan darah ya. Jadi nanti cairan dialisat ini nanti akan tugasnya adalah menyerap cairan yang ada di tubuh pasien ini, ibaratnya adalah membuang urinnya gitu. Karena kan pasien-pasien dengan hemodialisis ini kebanyakan sudah tidak bisa BAK sama sekali ya, alias mengalami anuria, sehingga membuang urinnya adalah dengan proses cuci darah seperti ini. Jadi nanti ini adalah darah masuk ke tubuh pasien dan darah keluar, demikian seterusnya sampai proses ini berlangsung selama kurang lebihnya 4 jam di rumah sakit ya. Jadi ini adalah proses hemodialisis di rumah sakit seperti ini. Di dalam tabung dialiser ini ada membran semipermeabel yang bertugas untuk menyaring darah. Tapi namanya mesin ya, ternyata proses penyaringan juga tidak sehalus ginjal, sehingga malah justru asam amino protein itu banyak yang terbuang melalui mesin cuci darah ini ya, melalui proses HD. Nah, jadi tabung ini selalu diganti ya, setiap proses selalu diganti, setiap pasien selalu diganti, jadi tidak digunakan berulang kali begitu. Nah, jadi ini terkait dengan tujuan dietnya tadi sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi tujuan dietnya malah justru harus menggantikan protein yang hilang melalui proses cuci darah, sehingga diberikan diet tinggi protein ya. Kemudian tujuan diet selanjutnya adalah mencegah penimbunan hasil sisa metabolisme dan mempertahankan status gizi normal. Kalau status gizinya kurang ya jangan dipertahankan, tapi harus secara bertahap berusaha untuk bisa menaikkan berat badan pasien, seperti itu ya. Kecuali kalau pasiennya ada UDIM. Kalau pasiennya ada UDIM, justru nanti berat badan harus berkurang karena balance cairan harus negatif ya. Itu adalah tujuan diet HD. Nah, kemudian yang CAPD atau DPMB ini karena tadi kata kuncinya adalah mandiri, jadi proses HD bisa dilakukan setiap saat oleh pasien ya. Ketika pasiennya merasa tidak enak badan, merasa sudah sesak, maka dia bisa melakukan HD sendiri di rumah, sehingga di sini ada statement kehilangan protein lebih banyak dari proses HD di rumah sakit. Karena kalau HD di rumah sakit kan hanya punya waktu 2 kali seminggu saja ya. Tapi kalau HD secara mandiri di rumah bisa jadi dia setiap hari HD gitu kan. Jadi kehilangan protein lebih banyak daripada kalau HD di rumah sakit ya. Dan untuk cairan dialisat itu sendiri mengandung energi. Jadi cairan dialisat itu jenisnya adalah dextrose. Dextrose itu untuk menyerap cairan ya, dia akan ibaratnya kalau kita punya air gula itu kan malah justru nanti ketika kita minum malah justru tambah haus ya. Jadi sifatnya adalah untuk menyerap air lebih banyak, sehingga ketika cairan dialisat ini sudah ada asupan dextrose, sudah ada asupan karbohidrat, maka harus kita pertimbangkan nanti dari asupan karbohidrat yang dari makanan ya. Jadi jangan sampai nanti malah pasiennya overfeeding karbohidrat, karena dari cairan dialisat itu sendiri sudah memenuhi 15-30% dari kebutuhan energi total begitu. Nah, ini adalah ilustrasi ya. Jadi ilustrasi CAPD di pasien penyakit ginjal kronik ya. Dengan CAPD itu dia melakukan sendiri di rumah ya. Ini pasiennya bisa jalan-jalan ya, cuman ketika kondisi dia HD tetap harus kondisinya berbaring, sama seperti pasien yang menjalani proses hemodialisis di rumah sakit, tapi ini hanya bedanya dilaksanakan secara mandiri di rumah. Nah, mesinnya tidak terlihat ya pada proses CAPD ini, karena memang pada proses CAPD ini tidak menggunakan mesin. Membran semipermeabel yang
tadi kita jumpai di mesin cuci darah, di mesin hemodialisis itu digantikan oleh membran peritoneal di tubuh pasien itu sendiri. Sehingga nanti proses cuci darahnya tidak menggunakan mesin cuci darah, tapi menggunakan membran peritoneal di tubuh pasien itu sendiri. Ya, jadi tentu saja untuk pasien CAPD ini akan menjalani operasi terlebih dahulu ya untuk membuatkan saluran ini untuk masuknya kateter, memasukkan cairan dialisat ke dalam membran peritonealnya untuk nanti diproses lebih lanjut cuci darahnya, sehingga setelah 4 jam berikutnya nanti akan bisa dikeluarkan cairannya ya, keluarkan melalui kateter untuk pembuangan begitu. Nah, ini adalah tujuan diet DPMB, tentunya tujuan dietnya sama seperti tujuan diet hemodialisis ya. Jadi dietnya adalah tinggi protein, tetapi kebutuhan proteinnya justru lebih tinggi dibandingkan yang hemodialisis. Tujuan diet yang lain adalah mengatur asupan natrium dan membatasi asupan fosfor untuk mengontrol hiperfosfatemia. Nah, ini adalah kebutuhan energi untuk pasien dewasa ya. Jadi sesuai dengan konsensus Pernephri, maka kebutuhan energinya sekitar 30-35 kilokalori per kilogram berat badan ideal per hari. Jadi ini ada pembedanya, untuk pasien dewasa adalah 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Sedangkan untuk yang pasien lansia itu ketentuannya adalah 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk yang DPMB ini berbeda sedikit ya, karena memang tadi proses HD-nya bisa dilakukan secara mandiri dan bisa berulang kali lebih banyak daripada HD, maka kebutuhan energinya lebih besar daripada HD, yakni 35-45 kilokalori per kilogram berat badan ideal per hari. Pemenuhan karbohidrat hanya 35% saja dari total kebutuhan energi, karena tadi kita pertimbangkan bahwa asupan dari dialisat sudah mengandung karbohidrat karena dialisat itu adalah dextrosa gitu ya. Kemudian untuk protein, kebutuhan protein ini pada CKD predialisis kebutuhannya adalah rendah protein. Jadi ketentuan dari Pernephri ini adalah 0,75 gram per kilogram berat badan ideal per hari. Yang hemodialisis karena kebutuhannya adalah tinggi protein, ini menurut Kadoki 2020, kita berikan 1,0 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Tapi yang umum adalah digunakan yang 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Dan untuk kebutuhan protein, ini kita harus juga memperhatikan bagaimana pemenuhan proteinnya. Untuk kebutuhan yang lebih dari 1 gram per kilogram berat badan per hari, ini bisa kita penuhi dengan kombinasi ya. Jadi 50% protein hewani, ini yang bernilai biologi tinggi, dan 50%-nya dari nabati. Tapi kalau kebutuhan proteinnya kurang dari 1 gram per kilogram berat badan per hari, dalam artian yang ini ya, yang CKD predialisis ini kan kurang dari 1 gram per kilogram berat badan per hari, maka kita tidak boleh mengkombinasikan antara protein hewani dengan protein nabati, melainkan semuanya harus kita penuhi dari protein hewani 100% ya. Jadi tidak boleh diberikan tahu tempe untuk pasien dengan CKD predialisis karena kebutuhan proteinnya rendah, begitu. Untuk rekomendasi kebutuhan protein pada anak ini ya, jadi berbeda sedikit dengan yang ketentuan sebelumnya tadi dijelaskan di awal. Kalau pada anak, karena memang kebutuhan protein itu per kilogram berat badannya lebih besar daripada orang dewasa dan lansia ya, sehingga kita bisa memperhatikan di sini di slide ini bahwa kebutuhan protein pada anak tergantung dari golongan usianya dan juga jenis kelamin. Nah, jadi saudara bisa melihat sendiri, nanti silahkan tentukan sendiri sesuai dengan kasus per individu pada pasiennya masing-masing ya. Lalu bagaimana dengan yang lansia? Ya, karena tadi dewasa yang kita bahas, sekarang lansia. Lansia itu sama seperti dewasa kalau kasusnya sudah HD ya. Jadi kebutuhan protein sama seperti kebutuhan orang dewasa adalah 1,2 gram per kilogram berat badan per hari gitu.
Nah, kita masuk ke mikronutrien, ini adalah kalsium ya. Jadi karena tadi pasien dengan penyakit ginjal kronik akan mengalami hipokalsemia, maka pasien akan harus diberikan suplementasi kalsium. Nah, jadi ini rekomendasi kalsium ya menurut Fouquet 2003, ini kebutuhannya adalah 1500 mg per hari. Jadi nanti akan kita bisa penuhi dari makanan ataupun dari asupan ya, asupan dari suplementasi. Ini biasanya suplementasi untuk kalsium itu jadi satu dengan tablet pengikat fosfor ya. Jadi pengikat fosfor berbasis kalsium itu satu tabletnya adalah mengandung 500 mg kalsium, sehingga dengan pemberian 3 kali satu tablet maka sudah ada asupan 1500 mg kalsium dari pengikat fosfor berbasis kalsium. Nah, jadi ini harus kita perhatikan juga terkait dengan konsumsinya, karena memang asupan kalsium ini harus setiap hari terpenuhi ya, sedangkan kepatuhan pasien kan tidak selalu bisa dipenuhi dengan baik ya, sehingga asupan 1500 mg sehari ini belum tentu bisa terpenuhi dengan baik meskipun sudah diberikan suplementasi gitu. Nah, kemudian kalium. Kalium ini harus dibatasi karena pasien penyakit ginjal kronik, terlebih yang sudah dengan hemodialisis, itu akan mengalami hiperkalemia. Sehingga untuk rekomendasi kalium ini ada sebanyak 40 mg per kilogram berat badan ideal per hari saja. Gitu. Dalam artian, kalium ini adalah zat gizi yang harus dibatasi, bukan tidak boleh dikonsumsi sama sekali, ya. Sehingga pasien masih boleh mengonsumsi sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, umbi-umbian dengan jumlah yang terbatas. Sedangkan yang seperti air kelapa muda, pisang, alpukat, tomat, nangka ya, ini justru yang tidak boleh dikonsumsi karena kandungan kaliumnya tinggi sekali, begitu. Jadi tidak semua bahan makanan sumber kalium itu tidak boleh dikonsumsi oleh pasien penyakit ginjal kronik dengan hemodialisis maupun tidak ya, tapi tergantung dari bagaimana kandungan kalium di dalam bahan makanan tersebut. Kalau kandungan kalium yang terlalu tinggi, ini yang tidak boleh dikonsumsi sama sekali. Kemudian fosfor, pasien dengan penyakit ginjal kronik itu akan mengalami hiperfosfatemia ya, sehingga fosfor ini harus dibatasi asupannya dari makanan. Nah, masalahnya adalah makanan yang sumber protein hewani itu akan mengandung tinggi kalsium tetapi juga tinggi fosfor. Nah, ini adalah masalah yang utama. Nah, jadi bagaimana? Ini PR untuk kita ya dalam memberikan diet. Jadi kita di satu sisi harus memberikan protein hewani dengan jumlah yang tinggi gitu ya, dengan jumlah yang banyak, termasuk juga kalsium harus diberikan dalam jumlah yang banyak, bahkan justru harus diberikan suplementasi, tetapi fosfor malah justru harus dibatasi gitu. Sehingga pasien ini akan diberikan obat pengikat fosfat, obat pengikat fosfor yang masuk ya. Jadi nanti akan diberikan dalam bentuk CaCO3 atau kalau di pasien itu namanya osteokal ya, mereknya osteokal, itu adalah kalsium karbonat. Jadi ini adalah pengikat fosfat berbasis kalsium yang tadi disampaikan di awal. Ini ada kandungan kalsiumnya, satu tabletnya adalah 500 mg sendiri. Nah, masalahnya adalah obat pengikat fosfat ini harus tepat konsumsinya saat makan ya. Jadi plus minus sekitar 30 menit sebelum atau setelah makan. Kalau lebih dari 30 menit maka konsumsi CaCO3 ini akan percuma karena tidak ada fosfat yang akan diikat oleh pengikat fosfat ini, sehingga tetap nanti kadar fosfat di dalam tubuh pasien akan tetap tinggi di dalam darahnya ya. Nah, tidak semua pasien akan mengetahui terkait dengan konsumsi CaCO3 ini, atau bahkan mereka sebenarnya mengetahui tapi tidak patuh ya, sehingga terkait dengan
kadar kalsium harus tinggi dengan konsumsi kalsium itu dan pengikat fosfor agar fosfornya rendah, agar kadar fosfatnya rendah, maksud saya itu nanti akan tidak bisa tercapai dengan baik, begitu ya, tidak bisa tercapai dengan optimal. Nah, sehingga ini adalah masalah baru untuk pasien ya, bagaimana mereka supaya bisa patuh untuk mengonsumsi obat pengikat fosfat, gitu. Kemudian natrium dan cairan untuk pasien penyakit ginjal kronik ini tentunya harus dibatasi natrium dan cairannya ya, terutama apabila disertai dengan udem, hipertensi, dan sesak napas. Terlebih lagi, natrium ini kan bisa menyebabkan rasa haus ya, ketika ternyata pasiennya ada anuria, tidak bisa buang air kecil sama sekali, maka sebenarnya dia harus bisa mengatasi rasa hausnya. Nah, sehingga kita bantu dengan memberikan natrium rendah ya, atau pembatasan natrium gitu ya. Tidak juga terlalu rendah, karena kalau terlalu rendah nanti bahaya ketika pasiennya menjalani hemodialisis diberikan diberikan natrium terlalu rendah, maka nanti resikonya pasien bisa shock ya ketika proses hemodialisis berlangsung gitu. Jadi ini ada rekomendasinya seberapa banyak natrium yang diperlukan untuk pasien baik itu predialisis, HD maupun peritoneal dialisis ya. Ini dalam satuan miligram. Kemudian cairan juga demikian, ada aturannya. Yang jelas cairan harus balance ya. Jadi tergantung dari seberapa banyak urin yang keluar, ini ditambah dengan 500 cc. 500 cc ini adalah invisible water loss, yang cairan yang hilang dalam waktu 24 jam lewat keringat, lewat pernafasan ya, yang tidak terlihat. Nah, ini sekitar 500 cc. 750 cc ini adalah cairan yang terkandung di dalam makanan yang kita konsumsi tanpa kuah. Nah, kalau ternyata makanan yang dikonsumsi berkuah banyak, maka pengurangan ini tidak hanya 750 cc, tapi harus bisa lebih ya, dikuranginya bisa 1000 cc, begitu. Nah, jadi semakin banyak makanan berkuah yang dia konsumsi, maka jatah minumnya menjadi berkurang, gitu ya. Nah, kalau untuk anuria, ini seberapa banyak kebutuhan minumnya dalam waktu 24 jam. Nah, ternyata hanya 500 cc saja dalam waktu 24 jam untuk menggantikan invisible water loss ya, karena urinnya dianggap sudah tidak ada, jadi hanya untuk menggantikan invisible water loss sebanyak 500 cc. Jadi kalau kita takar dengan gelas belimbing, itu hanya 2 gelas belimbing saja dalam waktu 24 jam, tidak boleh lebih ya. Jadi itu sebabnya makanya pasien dengan hemodialisis ini harus bisa mengatasi rasa hausnya ya, jadi diberikan natrium juga dibatasi. Nah, untuk vitamin dan zat besi ini untuk pasien, khususnya untuk yang predialisis, ini nanti akan terjadi defisiensi Fe ya, karena memang hormon eritropoietinnya tidak dihasilkan, sehingga pasien akan mengalami anemia sekunder. Nah, tetapi perlu kita perhatikan bahwa anemianya itu disebabkan karena penyakit ginjal kroniknya, bukan karena dia kekurangan asupan protein dan Fe ya. Sehingga perlu kita perhatikan bahwa pemberian suplementasi Fe dalam jumlah yang besar itu ternyata juga tidak bisa menaikkan kadar hemoglobin secara signifikan pada pasien CKD predialisis ya. Saudara boleh mencari referensi hasil penelitian terkait dengan pengaruh dari asupan Fe terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada pasien penyakit ginjal kronik ya. Kemudian untuk yang pasien hemodialisis ini jelas perlu diberikan suplementasi vitamin larut air. Kenapa? Karena proses hemodialisis ini mengeluarkan vitamin larut air dalam jumlah yang besar ya, bareng bersamaan dengan kehilangan asam amino tadi itu ya, sehingga harus digantikan dari makanan. Seandainya kelebihan pun, kelebihan vitamin larut air kan tidak masalah ya, karena vitamin larut air itu bersifat toksik hanya dalam jumlah yang sangat tinggi gitu. Suplementasi vitamin D bila defisiensi, nah ini yang perlu kita perhatikan karena memang
pada dasarnya hormon dehidrokolekalsiferol tidak dihasilkan, sehingga vitamin D aktif tidak banyak diproduksi ya, sehingga akan berisiko menyebabkan pasiennya akan mengalami hipokalsemia. Nah, ini jika akan diberikan suplementasi vitamin D, jelas harus kita perhatikan juga pelarutnya gitu kan. Jadi vitamin D kan larut di dalam lemak, sehingga asupan lemak juga harus tercukupi dengan baik. Nah, kalau untuk suplementasi vitamin D ini harus hati-hati karena sifat toksiknya tidak setinggi dosisnya dengan vitamin larut air ya. Jadi harus kita perhatikan betul ketika kita akan berikan suplementasi vitamin D, apakah betul-betul defisiensi atau tidak begitu. Nah, ini adalah hasil penelitian sebelumnya di Rumah Sakit Umum Pusat Suraji Tirtonegoro Klaten ya, bahwa asupan energi protein natrium pasien hemodialisis rata-rata tidak mencukupi kebutuhan, sedangkan asupan cairan rata-rata melebihi aturan diet yang diberikan. Nah, termasuk rata-rata kenaikan berat badan interdialisis ini adalah 2,3 kg. Ya, jadi ini adalah hasil yang menarik, terlihat bahwa ternyata pasien itu tidak mengonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi asupannya terlalu rendah, termasuk juga natrium. Sebenarnya natrium ini kebutuhannya kan hanya dibatasi ya, tidak boleh terlalu rendah juga, karena nanti khawatirnya pasien justru akan mengalami shock ketika proses hemodialisis berlangsung gitu ya. Kemudian terkait dengan berat badan interdialisis ini juga seharusnya tidak boleh melebihi 5% dari berat badan kering yang kalau kita hitung idealnya adalah 1,5 kg saja. Tapi ternyata dari hasil penelitian rata-rata sampai 2,3 kg naiknya berat badan ya. Jadi berat badan interdialisis itu adalah berat badan di antara 2 waktu HD. Jadi kalau pasiennya HD-nya di hari Senin dan Kamis, ya di antara hari Senin dan Kamis itu naiknya 2,3 kg rata-rata. Itu adalah berat badan interdialisis. Nah, jadi implementasi gizi yang perlu kita berikan utamanya adalah kalau di CKD predialisis ya, ini pentingnya adalah edukasi. Nah, baik itu edukasi terkait dengan modifikasi dietnya, kemudian terkait dengan terapi nutrisi yang khusus ya, khususnya untuk pasien-pasien dengan komorbid ya, dengan penyakit penyerta, itu harus kita berikan edukasi secara berkesinambungan ya. Jadi kalau di sini kita lihat ada nutrition counseling, ini diulang-ulang ya. Jadi harus dilakukan secara berkesinambungan untuk pasien, membahas terkait dengan masalah gizi, terkait dengan bagaimana supaya pasien bisa mengonsumsi protein dan energi dengan jumlah yang cukup begitu ya, sehingga diharapkan nanti status gizinya bisa tetap baik. Nah, ini adalah monitoring dan evaluasi, jadi indikator-indikator yang harus diperhatikan ketika menjumpai atau menangani pasien hemodialisis adalah baik itu dari antropometri ya, berat badan, kemudian kondisi biokimia, ini ada bun, kreatinin, natrium, kalium ya, kemudian fisik klinis, ada vital sign, kemudian mual muntah termasuk juga di fisik klinis ya. Dan asupan ini juga harus kita monitor dan dievaluasi. Jadi targetnya tergantung dari kondisi pasiennya. Kalau ternyata di fisik klinis ini ada UDIM, maka target evaluasi adalah UDIM-nya berkurang. Dalam artian berat badan juga harus turun di sini ya, karena memang pasien mengalami UDIM itu balance cairan harus negatif gitu ya. Asupan zat gizi harus lebih dari 80%, ini dalam artian terpenuhi 80 sampai 110% dari total kebutuhan sehari gitu ya. Nah, itu untuk materi dietetika pada penyakit ginjal kronik yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, dan ada baiknya saudara juga memperkaya pemahaman terkait dengan dietetika pada penyakit ginjal kronik ini berdasarkan hasil-hasil penelitian di jurnal dan referensi yang lain ya. Bisa browsing sendiri di internet, tentunya diharapkan dari sumber yang valid.
Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.